Ayo kita sahur, 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 ayo kita sahur. Sahur yuk! Busana rapi menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Di balik pagar tinggi pesantren, tersembunyi lebih dari sekedar jadwal ketat dan hafalan kitab. Ada kisah, ada perjuangan, ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah menjalaninya. Ini bukan sekedar tentang santri yang bangun sebelum fajar dan belajar hingga larut malam, tapi juga tentang cobaan, persahabatan, dan perjalanan menemukan jati diri. Kehidupan di pesantren memanglah unik. Dari luar terlihat begitu disiplin dan penuh keteraturan, tapi di dalamnya ada banyak hal yang tak terduga. Misalnya, bagaimana para santri bisa tetap saling berbagi cerita meskipun komunikasi serba terbatas. Tak ada ponsel, tak ada media sosial, bahkan sekedar berbicara dengan santri lain pun ada aturannya. Tapi tenang saja, di dunia pesantren selalu ada cara kreatif untuk tetap terhubung. Bagi santri, setiap hari adalah latihan kesabaran. Mulai dari mengantri panjang untuk mandi, berbagi makanan sederhana di dapur umum, hingga mencari waktu yang pas untuk menghafal di tengah riuhnya asrama. Tapi di antara semua itu ada kebersamaan yang tak tergantikan. Ada tradisi berbagi jajanan, ada candaan sebelum tidur di kasur bertingkat, dan ada momen-momen kecil yang kelak menjadi kenangan besar. Dan kalau ada yang bilang santri tak pernah jatuh cinta, mungkin mereka belum tahu tentang surat-surat rahasia yang diselipkan di dalam kitab. Namun, hidup di pesantren bukan tanpa resiko. Ada aturan yang ketat, dan setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Pernahkah seorang santri terlambat bangun subuh? Wah, siap-siap dihukum membersihkan halaman. Atau, bagaimana kalau surat-surat rahasia itu justru ditemukan oleh ustadz? Bisa-bisa si santri harus menulis ulang kitab tebal sebagai hukuman. Di pesantren, setiap kejadian kecil bisa menjadi pelajaran besar.
belajar arti kedisiplinan, menjaga amanah, dan tentu saja menahan diri dari hal-hal yang bisa mengalihkan fokus dari tujuan utama, yaitu menuntut ilmu. Tapi, di antara semua kisah perjuangan dan kedisiplinan, ada juga cerita yang berakhir manis. Seperti kisah seorang santri yang setiap hari dengan sabar membantu temannya yang kesulitan menghafal Al-Quran. Bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu lagi. Salah satunya telah menjadi penghafal Al-Quran yang sukses dan yang lainnya menjadi guru besar di pesantren yang sama. Atau kisah tentang dua santri yang dulu hanya bisa bertukar doa dari kejauhan. Hingga akhirnya bertahun-tahun setelah lulus, takdir mempertemukan mereka dalam satu majelis pernikahan. Kehidupan di pesantren mengajarkan lebih dari sekedar ilmu. Pesantren adalah tempat menempa karakter, membentuk kedewasaan, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Di sana, santri belajar bahwa kesabaran lebih berharga dari kesenangan sesaat, bahwa kebersamaan lebih bermakna daripada kemewahan, dan bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Karena pada akhirnya, kehidupan adalah tentang bagaimana kita menjaga niat, menahan godaan, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Di pesantren, kita bukan hanya belajar disiplin, tapi juga cinta pada ilmu pengetahuan. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci, ilmu